Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, sungguh baik, teramat baik. Hari ini bersama jemaat-Mu Tuhan, kami mau menaikkan pujian dan syukur kami. Kami mau menaikkan penyembahan kami kepada Engkau. Sebab Engkau yang layak terima segala kemuliaan, layak terima segala hormat, kuasa, kejayaan sampai selama-lamanya. Sebab Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau memuji Engkau. Haleluya. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami. Sinar kemuliaan-Mu menaungi hidup kami Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu memenuhi jiwa kami. Terima kasih Yesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini Tuhan. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ingin tetap di sini. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu meliputi diriku. Sinar kemuliaan-Mu menaungi jiwaku. Sinar kemuliaan-Mu meliputi diriku. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Oh Tuhan Yesus,
jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, mulialah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Dan tak akan pernah ada kasih yang seperti kasih-Mu. Ya Yesus. Engkau membalut kami. Engkau membebat kami dengan cinta-Mu Tuhan. Dan kami rasakan kasih-Mu tak pernah berkesudahan buat hidup kami. Hari ini bersama keluarga kami, bersama sidang jemaat-Mu, kami mau memuliakan Engkau, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus Tuhan namanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita, Yesus dahsyat, amin. Haleluya, shalom. Ada sukacita yang besar hari ini. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Percayalah bahwa apa yang kita tabur, kita akan menuai. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita yang luar biasa. Yes. Haleluya. Dia yang memberikan sukacita yang besar dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Yeay, haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. katakan bersama-sama. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. katakan Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai
Firman Tuhan berkata, apa yang saya tabur, apa yang saudara tabur, kita akan menuainya. Kalau saat ini saudara menabur dengan tangis, percayalah saudara akan menuai dengan sukacita. Haleluya. Menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sanggup membuat kami menuai dengan sorak-sorai. Terima kasih. Sebab campur tangan-Mu itu yang memampukan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Satu hal yang kami minta, ajar kami menyenangkan Engkau saja Tuhan. Ini rindu kami Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni.
ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, 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 senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. hanya itu kerinduanku. Menyenangkan hatimu, hanya ini kerinduanku, ini senangkan Yesus, ini hanya bagi Engkau, Raja di atas menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik buat hidup kami. Sangat baik dan teramat baik. Sebab itu kami mau menyenangkan Engkau dalam hidup kami. Sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kembali kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari berfirmanlah buat setiap kami Tuhan. Engkau lembutkan setiap hati kami. Supaya setiap firman Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati kami pagi ini Tuhan. Itu boleh bertumbuh dan berbuah. Dan buahnya tetap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan yang dari surga turun atas hamba-Mu. Dan hamba-Mu boleh menjadi penyambung lidah bagi Tuhan. Buat setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Berjumpa kembali pada hari ini. Kita berada pada tanggal 19 September tahun 2021. Ya, kita akan bersama-sama belajar kembali firman Tuhan dalam kesempatan ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri dan kita nyatakan kesiapan kita. Kita mengangkat Alkitab kita, sama-sama katakan 2, 3. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan, aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya ingin berbicara melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu, yaitu mengenai bagaimana kita melekat kepada Tuhan. Ya, dalam kitab Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16, ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Suatu ayat yang luar biasa, inilah ungkapan isi hati Tuhan. Saya katakan sekali lagi saudara, inilah ungkapan isi hati Tuhan. Betapa Tuhan merindukan bahwa setiap anak-anaknya, setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Ya, dikatakan di sini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ya kita bisa melekat kepada Tuhan karena kita mengenal kepada Tuhan. Nah, tujuan pembahasan kita adalah supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang menghasilkan buah, ya, melekat kepada Tuhan dan menghasilkan buah. Seperti 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan, ada satu tanaman yang melekat kepada tanaman apapun, tapi dia tidak pernah menghasilkan buah yang di mana dia melekat. Ya, itulah benalu. Masih ingat Bapak Ibu Saudara ya? Benalu tidak pernah berbunga atau berbuah seperti yang dia tempeli. Dia menempel di pohon mangga, dia tidak pernah berbuah mangga. Ya, itulah benalu. Nah, saudara, kenapa begitu ya? Karena dia tidak pernah mengalami perubahan. Makanya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mau melekat kepada Tuhan bukan seperti benalu itu, tapi betul-betul menjadi seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur yang benar. Mari kita akan melihat di dalam pembahasan firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengingatkan ada 7 pernyataan Yesus di dalam Injil Yohanes saja, bahkan ada 8 kalau saya mau katakan ya. Seringkali orang kan bertanya, ya mana di Alkitab dikatakan
Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Ya, memang kalimat seperti itu tidak ada, saudara-saudara. Tapi dari 7 pernyataan yang ditulis di dalam Injil Yohanes ini, kita melihat di situ siapa sebenarnya Yesus. Ya, yang pertama dia menyatakan, akulah roti hidup. Ya, dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-27. Dan kita tahu ya pada zaman itu roti adalah merupakan sumber kehidupan manusia. Tapi Yesus mau menyatakan bahwa dirinya adalah roti hidup. Ya. Nah, saudara bisa membaca dalam Yohanes pasal 6 apa yang dimaksud dengan roti hidup itu. Kemudian saudara dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus berkata, akulah terang dunia. Ya, kalau kita melihat di dunia ini ada terang yang selalu menyinari setiap hari. Itulah matahari. Dan kita tahu saudara bahwa matahari adalah sumber kehidupan. Betul ya? Tanpa matahari maka dunia ini akan menjadi beku dan kita semua akan mati. Maka Yesus berkata, akulah terang dunia. Kemudian saudara dalam Yohanes 10 ayat 9 mengatakan, akulah pintu. Ya. Dan dikatakan barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat. Dia adalah pintu keselamatan. Yang keempat tertulis dalam Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Ya, kalau kita tidak digembalakan oleh Tuhan, maka kita akan tersesat. Yang kelima, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Nah, saudara, ini adalah satu pernyataan yang sangat luar biasa, saudara-saudara, ya, karena Yesus berani menjamin bahwa siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Nah, saudara, dia bukan hanya membuat mujizat orang yang mati dibangkitkan, tapi dia sendiri mengalami kematian. Dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit kembali dan hidup. Itulah jaminan kita. Ya. Kemudian yang keenam, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tertulis dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dia adalah jalan satu-satunya menuju kebenaran dan kehidupan yang kekal. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan yang ketujuh yang kita bahas adalah, akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Dan Tuhan berkata bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat. Nah, saudaraku, makna dari pernyataan Yesus ini, ya, saudara, itu berarti Yesus adalah penguasa kehidupan. Ya, Yesus bukan hanya sekedar nabi, dia bukan hanya sekedar guru, dia bukan hanya sekedar utusan. Ya, saudara, kalau kita mengerti makna utusan yang di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga yang seringkali banyak orang salah menafsirkan, ya, saudaraku, dia adalah firman yang menjadi manusia. Ya, saudara-saudaraku, itu hal yang luar biasa. Jadi Yesus adalah penguasa kehidupan. Dan kalau saya mau katakan ada satu lagi yang ke-8 yang dituliskan di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-13. Ketika itu Yesus ya melakukan suatu yang di luar kebiasaan sebagai guru, dia tidak, orang-orang tidak pernah melakukan itu, tapi Yesus melakukan itu. Dia mencuci kaki murid-muridnya. Dan selesai mencuci kaki murid-muridnya, Yesus berkata, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Maka apa yang kamu katakan adalah benar, aku adalah guru dan Tuhan. Ya, luar biasa saudara. Dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini saudara mendengar firman Tuhan ini. Pernyataan Yesus, dia adalah penguasa kehidupan. Ya, tidak ada satu nabi pun yang berani saudara mengatakan ucapan-ucapan seperti itu. Apalagi sebuah ucapan yang mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Itu kalau nggak ada buktinya, ya, nggak ada tanda-tandanya, tidak mungkin, ya. Nah, karena itu Yesus berani mengatakan itu karena Yesus dia adalah Tuhan. Nah, saudara, yang lalu
2 minggu yang lalu sudah saya sampaikan ada 3 poin. Yang pertama adalah manusia dirancang oleh Tuhan. Kemudian saudaraku, manusia itu jatuh di dalam dosa dan dosa itulah yang memisahkan manusia dari Tuhan. Ya, saudaraku, dikatakan di dalam kitab Yesaya bahwa bukan karena tangan Tuhan kurang panjang sehingga dia tidak bisa menolong. Bukan juga telinga Tuhan kurang tajam sehingga dia tidak bisa mendengar. Tapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah segala dosa kita. Nah, saudara, dosa sekecil apapun itu menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan. Perjanjian baru memberikan solusi kepada kita bagaimana kita dapat melekat kembali kepada Tuhan. Yaitu saudaraku melalui kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai bagian yang keempat. Ya, saya ingin bacakan dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kedua, yang lalu sudah dibacakan, tapi hari ini saya akan bacakan ayat yang kedua dari Yohanes pasal 15. Mari saudara buka Alkitabnya, kita membaca Yohanes pasal 15 ayat yang kedua. Demikian, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi dalam pasal yang kedua, pasal 15 ayat yang kedua dikatakan bahwa setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah itu akan dipotong. Ya, karena itu judul atau bagian yang keempat ini adalah dipotong atau dibersihkan. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Nah, saudara, saya kutipkan dari bahasa Indonesia masa kini. Ya, di situ dikatakan setiap cabang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap cabang yang berbuah dikurangi daunnya dan dibersihkannya supaya lebih banyak lagi buahnya. Ya, jadi kata dibersihkannya itu di sini ada kata-kata dikurangi daunnya dan dibersihkannya. Memang saudara, menurut para ahli yang menanam anggur itu memang pohon anggur itu ada keunikan tersendiri. Ya, beda kalau kita menanam pohon mangga, dibiarin aja ketika dia berbunga, dia akan berbuah, dan kita tidak perlu membersihkan apapun juga di pohon mangga itu atau pohon yang lain. Tapi berbeda dengan pohon anggur, saudara. Ya, ternyata ketika anggur itu mulai mengeluarkan bunga-bunga dan mulai mengeluarkan buah-buah anggur yang kecil-kecil, maka saudaraku setiap ranting yang ada di sekitar bunga anggur itu atau buah yang masih kecil itu harus dipotong. Dan daun-daun yang masih ada sekitar di situ harus dibersihkannya. Supaya apa saudaraku? Supaya buahnya itu menjadi besar, menjadi sempurna. Nah, hari ini kita berbicara mengenai dipotong atau dibersihkan. Bagian A, dipotong itu berarti dibuang, saudaraku. Karena tidak dipakai lagi, tidak terpakai lagi, maka dibuang, ya dipotong. Nah, saudara, kita sudah banyak membaca Alkitab tentang dipotong dan dibuang. Ya, dikumpulkan orang lalu dibakar, dibuang, saudara. Tapi ada hal yang saya mau katakan pada hari ini, ada kabar baik untuk kita semua. Di dalam perjanjian baru itu penuh dengan kabar baik. Karena itu Alkitab kita disebut sebagai good news, kabar baik. Kabar baiknya apa saudaraku? Sebelum Tuhan melakukan pemotongan itu, Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita untuk menghasilkan buah. Jadi Tuhan memberi kesempatan kepada siapa saja dan termasuk kepada kita pada hari ini. Bahwa sebelum Tuhan melakukan sesuatu memotong ya atau menghabisi kita atau menghukum kita, maka yang Dia lakukan adalah memberi kesempatan. Salah satu ayat yang saya
akan bacakan dari Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan Lukas pasal 13, Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9, saya bacakan ya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita melihat ada sebuah perumpamaan, dikatakan ada pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Ya, dan pemilik kebun anggur ini sudah mencari buahnya. Bahkan dia berkata sejak dia harusnya berbuah, 3 tahun lamanya dia menanti, tapi dia tidak menghasilkan buah. Lalu si tuan pemilik kebun ini berkata, tebanglah pohon itu, percuma dia ada di halaman di kebun kita karena tidak menghasilkan buah. Lalu saudaraku, pengurus kebun itu, perawat kebun itu berkata, beri saya kesempatan 1 tahun lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapa perawat itu adalah gambaran Yesus Kristus sendiri. Sebagai dia turun sebagai hamba yang di dalam surat Efesus dikatakan bahwa ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia mengambil rupa sebagai hamba. Dia berusaha untuk merawat, ya, dia berusaha untuk memelihara, dia berusaha untuk menyampaikan kabar baik kepada kita, kepada manusia, termasuk kepada saudara dan saya. Dia ingin memberikan pupuk, bagaikan itu tanaman dia harus dipupuk ya, bagaikan makanan yang padat bergizi diberikannya supaya kita menghasilkan buah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau tidak di dalam Matius pasal 21 ayat 19, pohon ara yang dikutuk oleh Yesus. Ya, saudara-saudaraku, kita tahu itu Yesus mengutuk pohon ara. Kenapa Yesus mengutuk pohon ara? Karena Yesus tahu bahwa pohon ara semacam itu selamanya tidak akan menghasilkan buah. Dan karena itu tidak perlu lagi dia tumbuh. Tetapi saudaraku, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, itu berarti Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuah. Sekali lagi saya katakan bahwa selagi kita hidup di bumi ini, inilah kesempatan untuk kita melekat kepada Tuhan dan menghasilkan buah. Caranya tidak lain adalah kita melekat kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tentunya kita tidak mau menjadi seperti ranting-ranting yang dipotong, dibuang kemudian dibakar. Tentunya kita tidak mau seperti pohon ara yang dikutuk dan akhirnya menjadi layu dan kering, tidak berguna. Tentunya saudara dan saya ingin melekat kepada Tuhan. Nah, saudaraku, karena itu kita akan melihat bagian B, ya, dari ayat Yohanes pasal 15 ayat 2 tadi, setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Nah, kita akan lihat bagian B, dibersihkan. Dibersihkan itu artinya disiangi, ya. Disiangi. Atau kalau kita mau berbicara lebih dalam lagi itu berarti disucikan, dikuduskan. Ya, disucikan, dikuduskan. Nah, saudaraku, jadi ketika kita melekat kepada Tuhan dan menghasilkan buah atau tanda-tanda buah, maka Tuhan akan beracara di dalam hidup kita. Kita mulai dibersihkannya, saudara. Dari daun-daun yang tidak berguna. Daun-daun yang tidak berguna adalah gambaran hal-hal yang mungkin masih melekat di dalam hidup kita
keduniawian kita, kedagingan kita, atau hal-hal yang tidak berguna di dalam hidup kita, tapi menurut kita berguna, tapi menurut Tuhan tidak berguna. Itu mulai dibersihkannya, dibuang, saudara. Caranya bagaimana? Ya, dibersihkan itu berarti seperti kalau orang itu ditegur, diingatkan, dinasehati, diarahkan, dibimbing, seperti itu, saudara. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua punya anak, ya, saya percaya sebagai orang tua yang baik, kita akan menegur anak-anak kita kalau anak kita melakukan suatu kesalahan. Ya. Atau kita akan mengingatkan anak-anak kita, menasihati, mengarahkan, membimbing. Nah, saudaraku, demikian Tuhan juga begitu, saudaraku. Seperti seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya. Tertulis di dalam surat Ibrani pasal yang ke-12, ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Silakan dibuka, Ibrani pasal yang ke-12. Saya bacakan aja beberapa ayat. Dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah, saudara, dari pembacaan ayat ini, firman Tuhan mengatakan, sudah lupakah kamu akan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan itu mendidik kita seperti seorang bapa mendidik anak-anaknya. Ya, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, pada waktu seorang anak ditegur oleh ayahnya, pasti teguran itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Atau boleh dikatakan teguran itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Saudara, tapi ketahuilah bahwa ketika seorang bapak itu mengasihi, ya, maka anaknya itu harus ditegur kalau salah. Dia diarahkan, dia dibimbing, dinasehati, saudaraku. Seorang ayah yang baik tidak akan membiarkan anaknya celaka. Ya, kalau bersalah dibiarin aja, biarinlah masih kecil. Ya, salah satu kali dibiarin, 2 kali dibiarin. Itu namanya meninabobokan anak-anak, ya. Saudara ingat di dalam Alkitab ada, di dalam kitab 1 Samuel ada seorang imam besar bernama Imam Eli. Ya. Dia tidak pernah mendidik anak-anaknya dengan baik. Padahal dia mempunyai jabatan yang sangat luar biasa pada zaman dulu. Seorang imam itu bisa juga menjadi seorang hakim, ya. Seorang imam itu harus bisa juga dia menjadi seorang pemimpin di suatu kerajaan, di suatu bangsa, ya, bangsa Israel. Saudara-saudara, sebelum ada raja, maka imam-imamlah yang memimpin. Nah, tapi kesalahan Imam Eli apa, saudaraku? Dia tidak pernah menegur anak-anaknya yang bersalah. Dan karena itu, anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas, kedua anak Eli ini mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Akhirnya Tuhan menghukum, saudara. Kita membaca juga di dalam Alkitab tentang Daud. Daud adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Tapi ada satu kekurangan Daud. Apa, saudara? Dia tidak bisa
mendidik anak-anaknya. Atau dia tidak mendidik anaknya dengan benar. Tidak semua anaknya dididik dengan benar. Kita tidak tahu kenapa, karena mungkin Daud terlalu sibuk dengan urusan negara, kerajaan, urusan banyak hal. Saudaraku, Daud dikelilingi begitu banyak musuh-musuh, dia sibuk perang sana sini, tapi dia lupa mendidik anaknya. Makanya di dalam kitab 1 Raja-Raja ada disebutkan salah satu anaknya yang dikatakan tidak pernah ditegur oleh Daud. Dan itu menjadi kurang ajar. Ya, kemudian ada Absalom, juga anak yang sangat dikasihnya. Tapi saya rasa Absalom juga tidak pernah ditegur. Sehingga menjadi kurang ajar, saudaraku. Ya, lihat. Anak-anak yang tidak pernah ditegur pada waktu kecilnya, dia menjadi berani kepada orang tuanya, menjadi kurang ajar. Dan di dalam kitab Amsal sudah dituliskan di situ, bahwa orang yang tidak menerima didikan, ya, saudaraku, orang yang tidak mau ditegur, hidupnya akan hancur. Sama seperti Absalom, Amnon juga, yang tidak pernah ditegur, atau mungkin kalau ditegur dia marah atau dia pergi. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini Tuhan ingin membersihkan kita. Jadi kalau ada orang tua rohani kita, mungkin itu adalah pemimpin komsel kita atau orang-orang yang lebih senior dari kita, memberikan teguran kepada kita, itu berarti orang itu mengasihi kita, karena orang itu ingin meluruskan kita. Diarahkan, dibimbing, ditegur, dinasehati. Seorang bapak menasehati anaknya, saudaraku, kenapa? Karena dia ingin anaknya nanti kalau besar sama berhasilnya seperti bapaknya. Atau bahkan lebih sukses dari bapaknya. Itu tidak, saudara? Ya. Beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan kisah mengenai presiden kita, Presiden Jokowi, bagaimana dia adalah anak seorang yang sederhana, rumahnya aja kontrakan, saudaraku. Tapi satu hal yang dilakukan oleh orang tuanya adalah bekerja keras supaya anak-anaknya bisa berhasil. Saudara yang kasih Tuhan, kalau Bapak secara jasmani aja kepingin anak-anaknya berhasil, sama Bapak di surga juga, saudaraku. Ketika kita dididik oleh Tuhan, ketika kita sudah melekat kepada Tuhan, lalu kita mulai dibersihkan oleh Tuhan, ditegur, diingatkan, dinasehati, diarahkan, dibimbing, dan lain sebagainya. Tuhan ingin supaya kita menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Apa sih buah utama yang Tuhan ingin hasilkan di dalam hidup kita? Itu dalam Galatia 5, 22, 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi ada 9 buah Roh Kudus. 9 buah Roh Kudus ini berbicara tentang karakter ilahi. Yang kita itu enggak punya, saudara. Ya, ketika kita lahir dari orang tua kita tidak punya yang namanya buah Roh Kudus. Ya, kalaupun ada 1 di antara 9 atau 2 di antara 9 itu bukan buah Roh Kudus, kebetulan aja. Ya, tapi kalau buah Roh Kudus itu 9 ada di dalam hidup kita. Nah, saudara, apa itu buah Roh Kudus? Buah Roh Kudus adalah keserupaan dengan Kristus. Jadi ketika Kristus mendidik kita, membersihkan kita, supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang menghasilkan buah. Buah utamanya apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 buah Roh Kudus. Itulah keserupaan dengan Kristus. Ya, saudara-saudaraku, jadi buah Roh Kudus adalah keserupaan dengan Kristus atau menjadi serupa dengan Kristus. Ya.
Tuhan ingin kita menghasilkan buah itu, saudara-saudara. Dalam surat Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30, mari kita membuka Alkitab kita. Roma pasal yang ke-8, ayat 28 dan 29, saya bacakan ayat 28, 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ingatkan sekali lagi bahwa perjanjian baru di dalamnya berisi kabar baik, good news. Kabar baiknya apa? Bahwa kita yang mungkin dulunya melekat seperti benalu, tapi tidak pernah menghasilkan buah. Benalu memang tidak bisa berubah. Ya, tapi saudara dan saya bisa berubah. Nah, karena itu di sini dikatakan semua orang yang dipilihnya. Siapa yang dipilih? Yaitu mereka yang meresponi panggilan Tuhan. Jadi kalau saudara hari ini berkata, ya Tuhan, saya ingin menghasilkan buah Roh Kudus, keserupaan dengan Kristus. Maka saudara berkata, Tuhan, saya ingin menjadi satu pribadi yang manis di hadapan Tuhan dan juga manis di hadapan sesama. Bukan cuma manis di hadapan sesama atau di hadapan Tuhan saja, tapi dampaknya itu akan kepada Tuhan dan kepada sesama. Karena itulah Tuhan perlu membersihkan kita, saudara. Ada banyak orang yang tidak suka ditegur dan dia akan hancur hidupnya. Tapi bagi saudara yang rela dibersihkan oleh Tuhan, maka dia akan semakin lebat berbuah. Sebab itu orang yang dipilihnya, mereka ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kalau saudara meresponi firman Tuhan hari ini dan berkata, Tuhan, saya mau hidup saya ini bukan seperti benalu yang hanya menempel tapi tidak pernah menghasilkan buah. Saya mau berubah, Tuhan. Saya mau berubah. Nah, saudara, maka dikatakan dia akan ditentukan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa dengan Kristus. Inilah kabar baik yang diberitakan di dalam perjanjian baru. Bahwa orang-orang yang dulu terhilang, diselamatkan oleh Tuhan. Dulu dia hidup di dalam dosa, kemudian diampuni dosanya dan dijadikan serupa dengan Kristus. Ingat, 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26-27, dikatakan ketika Tuhan menciptakan manusia, maka manusia itu dijadikan serupa dengan gambaran anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika manusia berdosa melahirkan seorang manusia, maka dia melahirkan seorang manusia yang berdosa. Sekali lagi saya mau katakan perjanjian baru memberikan suatu harapan kepada kita. Bahwa orang yang berdosa bisa dilepaskan dari dosanya. Dan dia bisa disucikan. Kemudian dia bisa menjadi satu pribadi yang menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Haleluya. Bukankah hal ini merupakan satu kabar baik bagi kita semua? Karena itu tadi firman Tuhan mengatakan, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan engkau kecewa ketika Tuhan mendidik engkau. Tuhan mempunyai cara untuk membersihkan kita.
Ya, mungkin melalui masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, melalui sakit penyakit atau apapun juga yang terjadi dalam hidup kita yang merupakan teguran Tuhan untuk membersihkan kita. Ya, supaya apa Saudara? Supaya kita menjadi serupa dengan Dia, menghasilkan buah Roh Kudus, yaitu keserupaan dengan Kristus. Baik, Saudara, saya ingin mengingatkan kembali apa yang harus kita renungkan hari-hari ini. Yang pertama, perubahan apakah yang pernah Anda alami selama Anda percaya kepada Tuhan? Saya yakin bahwa ketika saudara betul-betul menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saudara, ya, ada begitu banyak kesaksian dari orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya berubah. Perubahan merupakan suatu awal untuk berbuah. Tanpa perubahan, kita tidak mungkin berbuah. Tanpa berubah, tidak mungkin berbuah. Jadi, perubahan apa yang pernah kita alami dalam hidup kita? Kemudian pertanyaan yang kedua yang perlu juga kita renungkan, apa yang masih perlu diperbaiki di dalam hidup kita? Saya percaya bahwa ketika kita menjadi pengiring Yesus, kita tidak langsung menjadi pengikut Kristus yang sempurna. Masih ada hal-hal yang harus diperbaiki di dalam hidup kita. Dan kita minta tuntunan Roh Kudus untuk memberitahu kepada kita apa yang harus kita perbaiki di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, pembersihan itu sakit, tetapi itu menyehatkan. Apakah Anda setuju? Ya, jika Anda setuju, lakukanlah itu. Artinya ketika Tuhan mungkin membuat engkau sakit, seperti dipotong, dibersihkan, ya, daun-daun yang tidak berguna dibuang, kesombongan kita dibuang, dihancurkannya, ya, kebanggaan-kebanggaan kita dihancurkannya, ya, saudaraku, itu ketika kita merasakan itu sakit, tapi itu baik dan menyehatkan. Sama seperti yang terjadi di dalam tubuh kita. Ya, kadang di dalam tubuh kita ada tumbuh ya sesuatu yang tidak baik. Benjolan-benjolan yang tumbuh di dalam tubuh kita yang tidak baik. Dan itu kalau dibiarkan terus itu akan menjadi kanker. Seperti yang saya alami. Dan ketika menjalani operasi, itu sesuatu yang menyakitkan. Tapi itu baik, saudara. Ya, karena itu membuang sesuatu yang tidak baik, yang akan justru merusak tubuh kita, saudara. Tapi itu dibuangnya. Supaya apa? Supaya kita sehat. Nah, ketika kita dibersihkan, kita sakit. Ya, tapi apakah kita marah kepada Tuhan? Ngomel kepada Tuhan, atau bahkan kita melawan kepada Tuhan? No, justru kita semakin bergantung kepada Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, jika setuju itu, mari kita mau nyatakan kepada Tuhan. Bersihkan saya Tuhan. Kalau ada hal-hal yang masih kurang berkenan kepada Tuhan, bersihkan saya Tuhan, bersihkan saya. Supaya saya menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Menghasilkan buah yang manis di hadapan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita baca kembali penutupnya, saudaraku, ayat pokok kita, 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Amin, amin. Luar biasa Tuhan. Luar biasa.
Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan
Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, Engkau luar biasa Tuhan, Engkau sedang membersihkan kami, baik kami, hamba-Mu secara pribadi maupun gereja-Mu Tuhan. Saat ini, khususnya di akhir zaman ini, kami betul-betul membutuhkan Engkau Roh Kudus untuk membersihkan setiap hidup kami, supaya kami jangan dibuang, jangan dipotong dan dibuang Tuhan. Tapi supaya kami dibersihkan, supaya kami menghasilkan lebih banyak lagi buah. Karena itu Tuhan, hari ini kami membuka hati kami untuk Roh Kudus bekerja di dalam setiap hidup kami melalui peristiwa-peristiwa yang kami alami. Kami tahu Tuhan Engkau sangat mengasihi kami, karena Engkau tidak ingin kami terlepas dari Engkau, dan kami menyadari bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa menghasilkan buah. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu sudah mendengar firman-Mu, Roh Kudus akan menolong kami, mengingatkan kami, sehingga setiap kami Tuhan menyadari bahwa kami diciptakan oleh Tuhan serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Kami rindu, kami dikembalikan kepada rupa dan gambar Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih untuk firman yang ajaib yang kami terima pada hari ini. Kami percayakan hidup kami di dalam tangan-Mu. Sekarang kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, baik pemerintah negara kami mulai dari Bapak Presiden Jokowi sampai ke semua jajarannya. Tuhan Engkau akan memberkati bangsa kami melawan pandemi hari-hari ini. Tuhan kiranya Engkau juga memberkati semuanya Tuhan. Bahkan mungkin masih ada di antara anak-anak-Mu yang terpapar corona, orang-orang yang masih harus mengalami Tuhan penderitaan karena terkena virus corona ini. Tuhan kiranya akan memberikan pertolongan-Mu, menjamah dan memberikan kesembuhan. Tuhan kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati Tuhan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar. Engkau memberkati juga Wali Kota Semarang, Bapak Hendi. Tuhan bahkan sampai ke aparat yang paling bawah, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami berdoa juga setiap anak-anak-Mu yang masih bergumul di dalam usaha pekerjaan, kiranya Engkau akan bukakan pintu berkat-Mu, Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bahkan anak-anak kami yang harus belajar di rumah atau mulai belajar on-site, kiranya Tuhan juga memberkati anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bawa setiap persembahan kita mau berdoa. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami mau bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Persembahan ucapan syukur kami, persembahan perpuluhan kami. Kami mau memberikan dengan sukacita dan kerelaan hati. Dan kami percaya Tuhan, setiap persembahan kami ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami yakin Tuhan, Engkau yang akan senantiasa memberkati setiap kami. Dan Engkau yang akan memelihara hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, di masa pandemi ini kita harus selalu waspada dengan cara menjaga diri kita masing-masing dan orang-orang di sekitar kita. Kita harus terbiasa dengan protokol kesehatan dengan cara melakukan 5M. Yang pertama, memakai masker. Untuk saat ini dianjurkan memakai double masker, yaitu masker medis dan masker kain. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima,
membatasi mobilitas dan interaksi. Dan yang paling utama, hidup berlindung melekat kepada Tuhan, tambah semangat ibadah. Yang kedua, jangan lupa kirim foto-foto setelah setiap ibadah, baik ibadah minggu, doa Kamis, dan komsel. Yang hanya ibadah minggu, tambahi ikut doa Kamis dan komsel. Ayo semangat, kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Yang ketiga, nanti sore jam 5 sore ada ministry class. Yang keempat, hari Rabu ada PKW jam 17 melalui Zoom. Tanya jawab Alkitab kepada ibu-ibu atau kaum wanita, baik Banyumanik maupun Bukit Sari, diundang untuk hadir. Link Zoom akan dibagikan Ibu Ana Haka. Yang kelima, doa multiplikasi hari Kamis jam 19. Ikuti dari rumah masing-masing. PKS harap menggerakkan anggota komsel masing-masing untuk ikut berdoa. WL, Pendeta Filipus, Firman Tuhan Bapak Aji. Yang keenam, Jumat, komsel, S3-nya multiplikasi. Yang ketujuh, persembahan khusus masih untuk recording dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Ibu Dona dan Ibu Aryani di nomor rekening 009 156 5918. Yang kedelapan, sebentar jam 9.45 ada ibadah anak online. Kepada Bapak Ibu atau orang tua, mohon untuk mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah anak online. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Selamat hari Minggu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang telah menetapkan kita untuk menjadi umat-Nya yang kudus. Dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kita akan tetap naik, bukan turun. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat kedua tangan kita mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Amin. Puji nama Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita, sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Shalom.